Oke, hari ini saya akan menyampaikan di teknik analisis data untuk regresi, khususnya ada di regresi ganda. Saya share screen dulu. Nah, saya juga sudah share ke Anda untuk dianalisis regresi, gitu ya. Nah, itu materi itu memang apa namanya belum saya lengkapi betul tentang simulasinya. Nanti setelah ini saya up kembali atau saya update kembali kelengkapannya sampai dengan teknik analisis data atau tahapannya, ya. Oke, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa sih poin penting, gitu ya, poin penting di dalam analisis regresi ganda, gitu ya. Oke, analisis regresi ganda yaitu analisis regresi itu sebenarnya menghubungkan antar variabel, gitu ya, untuk mengetahui bagaimana sih hubungan antar variabel itu. Nah, biasanya memang di dalam penelitian kuantitatif, analisis hubungan antar variabel ini itu memang sangat penting untuk memahami beberapa fenomena yang begitu sangat kompleks, ya. Nah, banyak sekali di berbagai bidang ilmu, gitu ya, tidak hanya di bidang pendidikan, ekonomi, psikologi, kesehatan, atau bahkan ke teknik itu juga apa namanya analisis regresi ini sebagai alat bantu untuk mengetahui bagaimana sih untuk bisa menjelaskan hubungan antar variabel penelitian, ya. Nah, metode ini itu digunakan untuk mempelajari hubungan antar variabel khususnya, gitu ya, khususnya variabel dependen yaitu variabel terikat dan satu atau lebih variabel independen. Nah, ketika bicara satu variabel independen, maka disebutnya nanti adalah analisis regresi sederhana. Tetapi kalau terdiri dari lebih dari satu variabel independen atau variabel bebas, lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, bahkan bisa lebih dari empat, gitu ya. Maka disebut dengan analisis regresi linier berganda. Nah, regresi ini tuh tidak hanya memberikan informasi bagaimana sih kekuatan atau hubungan antar variabel itu, tetapi juga memberikan sebuah prediksi terhadap variabel dependen berdasarkan nilai variabel bebasnya atau variabel independennya. Jadi ketika apa namanya variabel independennya mendapatkan nilai 7, gitu ya, berapa sih prediksi untuk nilai dependennya atau yang mempengaruhinya, gitu ya, Y-nya berapa, gitu. Nah, analisis regresi ini, gitu ya, merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan variabel dependen tadi ya dan satu variabel independen atau lebih. Tujuannya untuk eksplanasi atau memberikan sebuah prediksi. Nah, dengan teknik analisis regresi ini kita bisa mengestimasi dan menguji pengaruh, gitu ya, bersama itu simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Apalagi kalau apa namanya ada beberapa variabel independen yang akan kita teliti. Kemudian menilai pengaruh masing-masing variabel secara parsial. Kemudian yang ketiga, memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan kombinasi dari variabel bebasnya. Nah, ini adalah bentuk sederhana, ya, bentuk secara umum regresi. Yang pertama adalah regresi sederhana. Y sama dengan B0 plus B1X ditambah
galat atau error, gitu ya. Kemudian untuk regresi ganda, karena regresi ganda itu yang ganda atau yang banyak itu adalah independennya, gitu ya. Yang banyak itu adalah independennya. Jadi Y sama dengan B0 atau konstanta, gitu ya, plus B1 X1 plus B2 X2 plus misalkan B3 X3 sampai ke Bn plus Xn, gitu ya. Bn plus Xn plus error atau galatnya. Nah, di mana Y ini adalah variabel dependen, X adalah variabel independen, B-nya itu adalah konstanta, B1, B2, sampai dengan B ke N itu adalah koefisien regresinya. E-nya ini adalah error atau galatnya. Nah, di dalam praktik analisis data regresi itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, gitu ya, sehingga memang kalau analisis ini terpenuhi itu memang kita menggunakan analisis parametris. Tetapi ketika analisis data ini tidak terpenuhi, maka kita menggunakan analisis non parametris. Apa saja yang menjadi sebuah dasar atau prinsip harus dianalisis analisis regresi itu, yaitu satu, harus linier, ya, harus nanti linearity. Nah, Anda pasti orang matematika sudah tahu bagaimana bentuk grafik regresi, apa namanya, garis linier, ya, garis linier. Nah, linearity ini untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan independen itu apakah diasumsikan nanti harus linear. Kemudian yang kedua, independence residual. Jadi harus saling bebas, galat atau residunya itu harus bebas atau tidak berkorelasi. Kemudian ada syarat homopedasticity, ya. Homopedasticity, varian galat harus konstan di seluruh nilai variabel independen. Kemudian normality, datanya harus berdistribusi normal. Kemudian ada multikolonialitasnya harus rendah. Artinya variabel independen itu tidak boleh memiliki korelasi yang tinggi satu sama lain. Jadi ketika kita analisis data, analisis regresi berganda dengan X-nya lebih dari 1, gitu ya, X1, X2, X3 misalkan lah, antara X1, X2, dan X3 ini tidak saling berkorelasi. Nah, itu menjadi sebuah syarat di dalam analisis regresi berganda. Oke. Nah, tahapan analisisnya, ini contoh di dalam dunia faktor psikologis, gitu ya. Dalam dunia pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, keberhasilan atau prestasi calon peserta sering dipengaruhi oleh beberapa faktor psikologi dan kemampuan personal, gitu ya. Di antara faktor tersebut yaitu bakat dan minat. Nah, ini ada sebuah data, gitu ya, sebuah data kandidatnya ini adalah calon, ya, calon yang akan diteliti, gitu, atau respondennya. Kemudian ini prestasi, kemudian bakat dan minat. Jadi apakah ada pengaruh, gitu ya, bakat dan minat terhadap prestasi seseorang? Ketika bakatnya baik, apakah memang betul-betul akan menjamin prestasinya juga baik? Begitu sebaliknya. Ketika kita memiliki minat belajar yang tinggi, apakah betul-betul mempengaruhi prestasi seperti itu? Nah, ini sudah ada data yang sudah saya buat, gitu. Nanti kita coba analisis, gitu ya, analisis dengan menggunakan regresi ganda. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Bisa dibuka materinya itu, karena kita mau simulasi dengan data yang sudah saya tampilkan di materi itu. Oke. Sebelum saya
Lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Kalau belum, saya lanjutkan. Kita sudah boleh mulai praktik atau simulasinya. Saya stop share dulu. Saya ganti share dengan jam movie. Oke, sudah bisa lihat? Sudah, Bu. Hari ini Anda di kampus apa ada yang di rumah? Kampus, Bu. Oke, ini kita coba mulai ya. Kita copy dari data tadi, kita ambil data saja dari prestasinya dulu. Oke, dari prestasi 3 angka ini, oke, silakan bisa diikuti untuk simulasinya. Oke, sudah. Eh, kita Sudah. kita set up ya, kita set up datanya. Set up seperti kemarin. Kita kasih nama label namanya gitu ya. Ini tadi adalah prestasi. Kemudian measure type-nya adalah continuous. Kemudian B-nya ini adalah bakat ya. Bakat ini continuous. Kemudian next variable satunya adalah minat tadi. Kemudian measure type-nya continuous. Oke. Sudah seperti ini. Seperti data yang kita buat tadi ya. Nah, ini. Oh, seperti data yang ada di Word tadi yang saya share. Yes. Sudah? Kita coba mulai ya. Yang pertama, apa yang harus kita analisis ya? Kita coba menganalisis dari persyaratannya dulu, yaitu normality yang dilihat dari apa namanya grafiknya, yang dilihat dari grafiknya. Kita analisis, klik analisis, kemudian klik yang bagian deskriptif, kemudian kita tampilkan scatter plotnya. Baik, kita Oke.
analisis, kemudian bagian exploration, deskriptif ya. Atau coba ini kita ke scatter plot dulu. Exploration, ya, scatter plot. Kita ke deskriptif. Sorry, saya ulang lagi ya. Kita ke deskriptif, kemudian bagian histogram. Exploration, deskriptif, bagian plot, ya. Kita ke, nah ini semua kita arahkan ke variabel. Jadi nanti kita tahu ya mean mediannya berapa di sini, mean mediannya berapa. Kemudian nanti kita tampilkan histogramnya. Sini minat bakatnya sampai dengan prestasinya. Kemudian kita bisa tampilkan apa namanya, bisa menjelaskan tadi ya, bisa menjelaskan density-nya. Density-nya. Jadi kalau dilihat di sini gitu ya, kalau dilihat prestasi, mungkin bakat ini cenderung seperti normal. Minat juga, ini minat datanya sangat bagus ya, cenderung normal. Tapi kalau melihat bakat ini tidak tahu nanti data kita normal atau tidak. Tapi dilihat dari grafik itu minat sudah cenderung normal. Gitu ya. Nah, ini kita bisa apa namanya, memberikan asumsi bahwa data kita kemungkinan bisa kita analisis dengan menggunakan parametris gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Mungkin kita menambahkan atau langsung ke analisis regresi gitu ya. Analisis regresi. Oke. Nah, ini regresi. Regression. Nah, untuk sebenarnya kalau membahas analisis regresi itu kita awali dengan analisis korelasi, bisa correlation metric. Jadi harus ada hubungan, kalau mengetahui dampak itu harus ada hubungan antara X terhadap X1 terhadap Y dan juga X2 terhadap Y gitu ya. Kita bisa mengkorelasikan dulu gitu. Mengkorelasikan dulu. Nah, ini kita korelasikan dulu. Kita lihat di sini. Nah, kalau dilihat dari sini, kita melihat nilai antara bakat dan prestasi ya. Bakat dan prestasi ini p-value-nya kurang dari 0,01, artinya bakat itu mempengaruhi prestasi gitu ya. Bakat mempengaruhi prestasi. Tetapi kita bicara minat. Nah, minat ini juga p-value-nya 0,007, artinya memang kurang dari 0,05, sama minat juga memberikan ada hubungan gitu ya. Ini kita bisa, bukan copy ya, sorry. Kita bisa tambahkan not label di atas menunjukkan bahwa variabel bakat itu mempengaruhi prestasi dengan nilai p-value-nya
kurang dari 0,01. Sedangkan minat juga ada hubungan dengan prestasi, nilai p-value juga kurang dari 0,05, yaitu 0,007 ya. Jadi kalau persyaratan ini terpenuhi, maka kita bisa menganalisis berikutnya, yaitu analisis regresi ya. Analisis regresi. Nah, kita analisis berikutnya yaitu regression ya. Regression kembali pakai linear regression. Nah, linear regression. Maaf Ibu. Oke. Ya. Silakan. Tadi saya ketinggalan kan masuk ke analisis regression tuh. Iya, betul, betul. Nah, terus kan yang correlation metric. Terus Betul. itu diapain ya, Bu? Oke. Ini ya. Nah, ini semua variabelnya ini dimasukkan ke variabel berikutnya, ke kolom berikutnya. Masukin semua, Bu. Ya, masukin semua. Kemudian Kemudian yang lainnya nggak usah kita klik karena secara otomatis di correlation matrix itu kita menggunakan percent correlation gitu ya, percent correlation. Nah, itu nanti akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini datanya. Nah, ya, itu kita baca dari data tersebut, dari hasil tabel ini kita baca. Nah, ini kita baca correlation matrix. Nah, ini kita baca bahwa, nah ini kan kalau kita baca tabel itu kan seperti ini ya, bakat sama prestasi ini kan ya. Artinya yang kita baca di p-value-nya saja untuk bisa memudahkan memberikan keputusan bahwa dikatakan ada hubungannya apabila nilai p-value kurang dari 0,05. Ini sebelumnya saya kasih itu kriteria pengujian bahwa jika nilai p-value kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, itu ada hubungan yang signifikan antar variabel. Nah, ini ya. Nah, dari tabel ini itu nilai bakatnya kurang dari 0,05. Nilai P-nya di sini adalah 0,001. Nah, nilai ini kan sudah jelas kurang dari 0,05 gitu ya. Nah, maka bakat itu mempengaruhi prestasi. Begitu juga dengan minat di sini, minat ini nilai p-value-nya 0,007. Nah, nilai ini itu kurang dari 0,05 gitu ya, 0,05 kurang gitu ya. Maka ada hubungan antara minat sama prestasi. Jadi ketika prestasinya tinggi mungkin bisa mempengaruhi gitu ya, ataupun sebaliknya seperti itu. Oke, sampai di sini. Ada yang tanyakan lagi? Ada yang tanyakan lagi? Cukup, Bu. Oke, Makasih. iya. Kita lanjutkan ke linear. Setelah itu klik regression kembali, gitu ya. Kemudian klik linear regression. Klik linear regression, gitu ya. Kemudian kita harus mengidentifikasi mana yang dependent variable, mana yang independent atau yang jadi covariat gitu ya. Nah, yang jadi dependent atau variabel terikatnya itu adalah prestasi. Kemudian bakatnya ini termasuk covariat gitu ya, covariat.
Variat itu artinya adalah ya siapa sih yang mempengaruhi gitu ya. Independennya siapa gitu. Independennya siapa. Nah, ini adalah eh, hasil analisis linear regression, tapi belum maksimal. Kita apa namanya melengkapi ya, melengkapi dari tahapan ini ya. Kita melengkapi dari tahapan ini. Oke. Oke, kita ke kita ke model glider dulu gitu ya, model glider dulu. Kita klik model glidernya. Sebentar ya. Oke, kita yang pertama ke model glider dulu. Nah, ini kita kembalikan dulu aja ya. Kita kembalikan dulu. Ini kita kembalikan dulu. Nah, ini blok 1, gitu ya. Blok 1 ini kita isikan bakat, kemudian add new block, kita isikan eh, minatnya ya. Blok 2 kita isikan minatnya. Oke. Seperti ini. Oke, sudah. Model atau blok 1 tadi bakat gitu ya. Kemudian blok 2 minat. Oke, kalau sudah ini kita tutup dulu, kita hide dulu. Yang berikutnya ke assumption check atau kita harus membaca terlebih dahulu yaitu di apa namanya persyaratan datanya ya, persyaratan datanya yaitu di seperti tadi di prinsip dasar ini kita klik linearity, kemudian normality-nya. Nah, nah, normality-nya. Nah, normality sebenarnya ini bisa kita tambahkan key plotnya atau tidak memakai juga tidak apa-apa ya. Sebenarnya sama antara normality sama key plot residual. Kemudian sama book distance. Seperti ini. Boleh kita tambahkan residual plot. Nah, ini untuk asumsi ceknya. Ini untuk asumsi ceknya. Sampai di sini sudah diklik. Sudah, Ibu. Oke, kita lanjut dulu.
Oke, kita tutup dulu, kita hide dulu. Kemudian ke model fit ya. Ke model fit. Sebenarnya kalau bicara model fit, itu kalau secara di Jamovi ini sudah ada R sama R square. Itu sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau mau menambahkan lagi overall model test, yaitu F testnya, GF-nya, GF-nya, itu tidak apa-apa. Ini nanti akan di sini. Penambahannya. Saya kemudian model koefisien. Model koefisien. Setelah itu kita ke model koefisien. Di model koefisien, ini kita hide dulu. Model koefisien, ini ANOVA, confidence interval. Nah, nanti akan menambahkan di sini ANOVA. Kemudian standar dice estimate sama confidence intervalnya ini. Nah, kalau sudah ya ini ya yang kita klik cuman ini ya di estimate marginal mean ini enggak usah, set juga tidak usah. Nah, ini sudah selesai. Kita menganalisis, tinggal kita menginterpretasikan ya, menginterpretasikan. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, di output itu memang dia urut ya, urut berdasarkan kliknya tadi. Tetapi ketika membaca data itu kita sesuaikan dengan baca persyaratannya dulu gitu. Nah, persyaratannya dulu itu yaitu di asumsi ceknya ini. Sama nanti kita baca data summary-nya ya, data summary-nya. Ini di asumsi cek. Yang pertama normality. Nah, normality ini saya note di bawahnya saja ya. Seperti yang kemarin, ketika P dari nilai Shapiro-Wilk ataukah Kolmogorov ataukah Anderson-Darling atau punya Anda hanya di Shapiro-Wilk, nah, itu sudah cukup. Kalau sudah menunjukkan nilai P value dari tabel ya, dari tabel nilai P 0,929 menunjukkan bahwa nilai P ini lebih besar ya, lebih besar dari 0,05. Artinya adalah data berdistribusi normal. Nah, ini tadi sudah kita tampakkan ketika analisis di deskriptif tadi ya. Sudah jelas sekali bahwa datanya itu memang sudah normal kalau terlihat di minat tadi, bakat itu normal tapi cenderung memang tidak sempurna kalau melihat dari grafik. Kemudian berikutnya yaitu di heteroscedasticity. Nah, yang tadi saya tuliskan gitu ya. Jadi ketika analisis regresi itu harus tidak boleh ada hubungan di antara variabel tersebut gitu ya. Harus tidak boleh ada hubungan di antara variabel X-nya gitu ya. Tidak boleh ada korelasi. Nah, ini yaitu ditunjukkan di collinearity statistiknya dulu. Nah, ini ya. Collinearity statistik kita tambahkan. Nah, jika nilai VIF variance inflation factor, nah ini, jika nilai VIF-nya itu kurang dari 4 ya, maka
data itu tidak terjadi multikolonialitas, artinya adalah tidak terjadi hubungan antar variabel X1 sama variabel X2. Nah, dari tabel di sini, ini kriterianya saya tuliskan dulu. Jika nilai PIF-nya itu kurang dari 4, maka tidak terjadi kolonialitas, gitu ya. Kolonialitas atau tidak terjadi hubungan antar variabel independen, ya, karena kita memiliki dua variabel independen. Nah, dari data ini VIF-nya dari data di atas, VIF-nya itu 1,59, artinya kurang dari 4, maka data tersebut nilai X apa tidak terjadi, ya, maka tidak terjadi hubungan antar variabel X, atau tidak ada hubungan antar variabel bakat dan minat. Bakat dan minat, ya. Nah, ini untuk collinearity. Kemudian selanjutnya yaitu di Cook-Distance, ya, Cook-Distance. Cook-Distance. Nah, Cook-Distance di sini itu artinya adalah kita mau mengidentifikasi dari berbagai data kita. Kalau data kita itu ada yang jauh atau apa ya, terlalu rendah atau bahkan terlalu tinggi dari teman-teman tadi atau dari respondennya tadi, maka itu terjadi outlier. Nah, kita bisa mengidentifikasi nilai Cook-Distance ini. Jika nilai Cook-Distance-nya itu meanya kok kurang dari 1, maka tidak ada data pencilan. Jadi tidak ada data yang mengganggu, bahasanya seperti itu. Nah, ini saya tambahkan di sini dari apa tadi, ya, Cook-Distance ini. Nah, ini Cook-Distance di sini nilai mean 0,0917 itu adalah kurang dari 1. Nah, kurang dari 1, maka apa namanya, tidak ada data yang pencil atau outlier, bahasanya gitu. Atau outlier itu ya yang termasuk tadi yang saya bilang, data itu misalkan rata-rata mendapatkan nilai 7, 6, kemudian 9, 8, misalkan seperti itu. Tapi ada siswa atau ada responden yang mendapatkan nilai 2, katakan, atau bahkan 3, 2 atau 3 gitu. Jadi itu kan jauh, ya, jauh sekali, rentangnya jauh sekali, maka mungkin saja dia akan mengganggu. Nah, kalau mengganggu data seperti ini itu bisa terindikasi data itu tidak normal, gitu. Menjadikan data tidak normal karena tidak baik, sebarannya tidak baik. Seperti ini, ya. Nah, ini, nah, persyaratannya sudah terpenuhi, gitu, ya. Ini sudah terpenuhi.
Kemudian kalau baca kiplot ini sama dengan ketika baca normality. Nah, ini terlihat memang data titik-titiknya itu mendekati garis kan ya. Kalau mendekati garis dikatakan normal. Ya. Oke, berikutnya kita baca di bagian model fit measure-nya. Ya. Model fit measure. Nah, ini dibacanya dari R square-nya, ya, R square-nya ini. R square itu R kuadrat. Ini dari R kuadrat. Ini saya kasih 0. Nah, dari hasil analisis. Nah, satu tadi itu bakat ya. Model 1. Model 1 itu bakat. Nah, ini R square-nya, R square atau R kuadrat itu 0,592. Artinya 59,2% mempengaruhi prestasi. Nah, itu ya. Jadi apa namanya? Bakat ini hanya mempengaruhi 59,2%. Sedangkan minat 0,655 itu artinya 65,5% mempengaruhi prestasi. Nah, kalau keduanya ini saling mempengaruhi, ya, jadi prediksinya kemungkinan keduanya akan memberikan pengaruh yang sangat kuat, gitu. Akan memberikan pengaruh yang sangat kuat. Oke, nah ini untuk di model fit measure, yaitu menjelaskan berapa pengaruh presentasi X atau variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu di model comparison. Nah, artinya model comparison ini keduanya gitu ya, secara simultan ya, secara simultan. Nah, ini secara simultan kita tambahkan di sini. Nah, kita tambahkan. Nah, memberikan informasi tambahan gitu, perbandingan dari dua model di atas. Nah, nilainya itu 0,165 di sini ya. Ya, 0,165. Artinya dia lebih besar dari 0,05 gitu ya, lebih besar. Nah, kalau memang lebih besar berarti mungkin dari dua model itu tidak ada perbedaan gitu ya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara model 1 dan model 2 yang ditunjukkan dari nilai apa namanya R kuadrat ya, memberikan informasi bahwa dengan penambahan satu prediktor gitu ya, menambahkan satu prediktor ke dalam model 2 menunjukkan penambahan informasi sebanyak ini berapa? 6,2% gitu ya. Menunjukkan sebanyak 6,2% untuk menjelaskan variabel hasil belajar atau prestasi belajar. Kemudian di Omnibus ANOVA, nah ini. Di Omnibus ANOVA. Nah, ini kalau secara simultan memang tidak terjadi pengaruh gitu ya. Tidak terjadi pengaruh karena dari bakat tadi hanya 50%, kemudian minat gitu ya, minat juga
65%-nya juga gitu ya. Ketika ditambahkan minat, penambahannya juga sedikit. Jadi kemungkinan secara ya, kalau dilihat dari omnibus ini kita lihat satu persatu, kita lihat satu persatu. Nah, ini adalah persamaan, bukan ini bakat. Nah, bakat itu p-value-nya 0,019, artinya kurang dari 0,05, menunjukkan ada pengaruh ya, pengaruh terhadap prestasi itu, sedangkan minat, nah ini P-nya 0,165 itu lebih besar dari 0,05, berarti menunjukkan tidak ada pengaruh ya. Tidak ada pengaruh. Jadi di minat itu tidak ada pengaruhnya, sedangkan di bakat itu ada pengaruhnya. Nah, ini kita menjelaskan berapa sih garis regresinya gitu ya. Y sama dengan A atau tadi ya B0, bahasanya konstanta A plus B X1 plus B X2 gitu ya. Y sama dengan di sini. Nah ini interseptnya konstantanya minus 1,987 ditambah ini ya, bakat itu 0,842 X1 ditambah 0,473 X2. Nah, ini adalah garis regresi. Garis regresi. Kalau dilihat dari sini, kita bisa melihat dari p-value di sini, sama yang tadi dari omnibus. Bakat itu ada pengaruhnya 0,019 kurang dari 0,05. Sedangkan minat itu tidak ada pengaruhnya, yaitu 0,165. Oke. Nah, itu yang saya sampaikan. Ya, yang saya sampaikan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Belum, Bu. Eh, sesuai dengan apa ya, penilaian ketika kita memberikan sebuah pembelajaran itu memang kita harus bisa mengecek kemampuan peserta didik kita atau mahasiswa gitu ya. Jadi nanti saya memiliki soal kembali, nanti bisa dikerjakan ya, bisa dikerjakan dengan menggunakan Jamuri. Nah, nanti jawabannya apa namanya, jawabannya itu harus urut dari butir soal yang ditanyakan ya, misalkan nomor 1 sampai dengan 8. Nah, nanti menjawabnya sesuai dengan ini apa namanya, menjawabnya sesuai dengan butir soal. Oke, ada yang ditanyakan?
Saya share screen dulu, saya share soalnya dulu ya. Baik, Bu.
Itu sudah saya share, ya, sudah saya share apa namanya tugas untuk analisis regresi. Nanti seperti yang kemarin, gitu ya, seperti petunjuk kemarin. Jadi nanti bisa dikerjakan menggunakan Jamovi. Kemudian jawab dari beberapa pertanyaan itu dari hasil analisis Jamovi. Jadi saya meminta tidak langsung output Jamovi-nya, tetapi menyesuaikan dengan pertanyaan, yang menjawab dari pertanyaan itu. Jadi ada 8 pertanyaan sebenarnya, kayak gitu. Ada 8 pertanyaan. Ya, ada 8 pertanyaan. Nah, nanti itu dijawab satu pertanyaan pertama, baru dijawab pertanyaan kedua, dijawab sesuai dengan hasil analisis Jamovi yang keluar, gitu ya, yang setelah Anda analisis seperti itu. Nah, nanti setelah dijawab silakan bisa di upload lembar jawabnya ke Google Drive yang nanti saya buat linknya, gitu ya. Nah, sama seperti yang tadi, kalau nanti sudah menjawab, mungkin saya kasih info setelah 3 hari ini, gitu ya. 3 hari ini. Jadi nanti penyelesaiannya ini hari Selasa, mungkin maksimal hari Sabtu ya. Gimana? Oke. Seperti itu ya, saya buatkan linknya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya cukupkan dulu. Kita nanti bisa konfirmasi atau kita lanjutin komunikasi di by WhatsApp grupnya. Oke, ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Halo? Oke, kalau nggak ada ya saya tutup saja. Nanti mohon untuk bisa dikerjakan soal tersebut dan di-upload di link drive yang nanti saya buatkan. Oke, terima kasih atas partisipasinya untuk hari ini. Mohon maaf saya mungkin sangat mengganggu aktivitas Anda, dan terima kasih sudah sampai saat ini bisa kolaborasi dengan mahasiswa dari Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Nah, selanjutnya nanti mungkin saya menginfokan dari WhatsApp grup, gitu ya. Terima kasih, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.